Bab 171, Membunuh Iblis Ganda. Lin Ming mengangkat bahu dan tidak menanggapi. Dia berkonsentrasi untuk menuangkan esensi sejatinya ke dalam bola hitam. Bola hitam itu seperti jurang maut. Meski sudah menelan energi dalam jumlah besar, tetap saja tidak memberikan respon apapun. Perlahan, lelaki botak itu mulai terengah-engah seolah kesulitan bernapas, dan lelaki berwajah monyet itu juga memerah dan berkeringat. Namun, Lin Ming dengan kemampuan restoratif dan ketahanannya yang ekstrim tampak paling santai, namun saat ia memutar esensi sejatinya, di permukaan ia tampak agak merah dan sedikit lamban. Sedikit lagi, kita hampir sampai, kata pria berwajah monyet itu. Bola hitam mulai memancarkan cahaya redup dan seluruh ruangan mulai bergetar. Dengan suara gemuruh yang dalam, pintu pagoda bertua akhirnya terbuka. Pagoda batu giok berwarna-warni yang bersinar dengan cahaya seperti susu muncul di depan tatapan kagum semua orang. Hahaha, pria berwajah monyet itu melihat pagoda bertuah dan mulai tertawa terbahak-bahak. Lin Ming diaduk. Pagoda ini tampak agak mirip dengan pagoda 7 harta karun indah yang dia masuki saat mengikuti ujian masuk 7 rumah bela diri yang mendalam. Kami akhirnya berhasil. Hahaha, pria botak itu dengan tidak sabar menggosokkan kedua tangannya. Kakak, ayo masuk bersama. Bagus. Mari kita lihat siapa di antara kita, dua bersaudara, yang bisa mencapai level lebih tinggi. Tapi, sebelum itu, ada sedikit hal yang harus kita tangani. Pria berwajah monyet menoleh ke Lin Ming, tersenyum, tapi dalam senyuman itu terkandung niat membunuh yang liar. Aku sudah menyuruhmu pergi, kenapa kamu tidak pergi? Nai dengan cemas bertanya pada Lin Ming melalui transmisi suara esensi sejati. Dia bingung, apakah anak ini idiot? Lin Ming menjawab, alasan saya datang ke sini adalah karena kekuatan sang penyihir, tetapi juga karena saya ingin membantu Anda. Aku baru saja mengatakan beberapa saat yang lalu, bahwa meskipun kamu memiliki bak penghancur hati yang terikat takdir, kalian berdua bersaudara mungkin tidak bisa melarikan diri ke sini hidup-hidup. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu akan? Nai menganggapnya luar biasa. Apakah Lin Ming benar-benar ingin berurusan dengan dua orang ini? Dia adalah seniman bela diri tahap altering muskel saat mereka berada di tahap puncak penempaan tulang. Ada perbedaan dalam budidaya mereka 1,5 tahap. Bukan hanya itu, tapi ada 2. Pria botak dan pria berwajah monyet berjalan mengitari sisi kanan dan kiri Lin Ming, mengelilinginya. Adik Mo, kamu sudah bekerja terlalu keras. Lin Ming berlutut, dan menarik napas dalam-dalam seolah-olah dia telah kehabisan semua kekuatan. Dia menggunakan sikunya untuk menyeka keringatnya dan berkata, kalian berdua kakak laki-laki terlalu baik. Karena kalian telah berhadapan dengan begitu banyak binatang buas, kalian berdualah yang bekerja paling keras. Aku baru saja melakukan perjalanan untuk menemani kalian berdua. Dalam postur ini, dia tampak seperti korban idiot yang tidak menaruh curiga. Namun, kekuatan jiwanya telah mengunci setiap tindakan dan gerakan kedua pria itu. Sambil membungkuk, jarinya sudah menelusuri cincin spasialnya. Karena itu adalah dua seniman bela diri penempaan tulang puncak melawan satu di tahap mengubah otot, pertama-tama dia akan meminta mereka menurunkan pertahanan mereka, dan kemudian mencoba membunuh satu dalam satu pukulan. Yang lain perlahan bisa dia lawan. Sebaliknya, jika dia gagal menjatuhkan yang pertama, maka keduanya akan waspada penuh, dan bahkan mungkin melarikan diri secara terpisah. Dengan begitu banyak kemungkinan jebakan di tanah suci bertuah, akan terlalu merepotkan untuk memburu mereka di sini. Tidak hanya itu, karena pria berwajah monyet itu memiliki bak penghancur hati yang terikat takdir di dalam dirinya, mencoba mengatasinya akan jauh lebih rumit. Pria berwajah monyet itu berkata sambil tersenyum, adik Mo, kamu lihat di mana kita berada, ada banyak sekali jebakan yang bertumpuk satu sama lain. Tempat ini berada jauh di bawah tanah, itu tenang dan aman. Ini seperti makam alami. Lin Ming tersentak, tampak bingung, apa maksudmu dengan mengatakan itu? Apa yang saya maksud? Hehehe, maksudku karena pemandangan di sini sangat indah, maka kami saudara akan membiarkanmu beristirahat dengan aman di sini selamanya. Saat pria berwajah monyet mengatakan ini, ekspresinya tiba-tiba berubah menjadi buruk. Dia mencengkeram kapak pendek di punggungnya, dan sudah bergerak untuk memenggal kepala Lin Ming. Pada saat yang sama, pria botak itu juga mengeluarkan tongkat di punggungnya dan menyapu pinggang Lin Ming. Kedua serangan tandem ini langsung menutup kemampuan Lin Ming untuk menghindar ke segala arah. Nasui berteriak ketakutan, mati, saat kapak pria berwajah monyet itu membelah. Pada saat itu, bentuk Lin Ming tiba-tiba menghilang. Engah, gada pria botak itu baru setengah jalan, ketika dia tiba-tiba merasakan perasaan dingin yang menusuk di dadanya. Sebuah benda perak berkilauan menonjol dari dadanya. Dia menatap kosong ke objek ini. Itu adalah ujung tombak dari tombak yang panjang. Meski ada sedikit darah di sana, namun darah itu tidak menempel di ujung tombak. Sebaliknya, itu mengalir di sepanjang punggung tombak sebelum terkumpul menjadi tetesan merah dan menetes ke lantai. Tetes-tetes-tetes. Di ruangan yang sangat sunyi, suara darah yang menetes ke lantai sangat menusuk. Pria berwajah monyet itu masih memasang ekspresi galak. Dia tidak bisa menanggapi perubahan mendadak seperti itu. Kakak kedua, kamu. Pria botak itu mengulurkan tangannya seolah-olah dia sedang mencoba meraih sesuatu, tapi matanya perlahan-lahan menjadi lebih kendur. Peng, lalu terdengar suara ledakan dan tubuh lelaki botak itu meledak menjadi semburan kabut berdarah.
Pada saat itu, 5.000 filamen esensi sejati telah menghancurkan organ-organnya dan menghancurkan seluruh tulang dan ototnya. Mayat pria botak itu tercecer ke tanah seperti lumpur. Di belakangnya adalah Lin Ming, tidak memperlihatkan apapun kecuali ekspresi tenang dan acuh tak acuh. Pria berwajah monyet itu sangat terkejut. Melihat wajah Lin Ming, seolah-olah dia tiba-tiba menjadi orang asing yang menakutkan. Meskipun tampaknya mustahil untuk menghindari kedua serangan sekaligus, dia muncul seperti hantu di belakang pria botak dan membunuhnya dengan satu tusukan tombaknya. Bagaimana mungkin ini bisa menjadi budidaya anak laki-laki pada tahap mengubah otot? Pria berwajah monyet itu mulai gemetar ketakutan. Apakah pemuda ini benar-benar manusia? Atau apakah dia semacam monster iblis? Dalam legenda, dikatakan ada makhluk jahat yang bisa berwujud manusia. Makhluk gelap ini bisa terbang sesuka hati, dan membunuh sesuka hati, mereka adalah keberadaan yang menakutkan. Tidak terlalu jauh, Nayi telah melihat semuanya. Dia telah melihat Lin Ming langsung menghilang dan kemudian muncul kembali di belakang pria botak itu. Namun, dia tidak bisa melihat dengan jelas jejak Lin Ming. Siapa dia? Nayi menahan napas, apakah ini benar-benar anak laki-laki berusia 15 tahun? Pria berwajah monyet itu menggenggam kapak pendeknya, seluruh tubuhnya dengan cepat memutar esensi sejati. Dia perlahan mundur, dahinya sudah berkeringat. Dia tidak tahu apakah Lin Ming menyembunyikan budidayanya atau rahasia apa lagi yang dia miliki. Melihat gerakan hantu Lin Ming, pria berwajah monyet itu sudah menyadari bahwa tidak ada gunanya melarikan diri, dia hanya akan mati lebih cepat. Lin Ming memegang tombak lembut yang sangat berat. Meskipun serangan terakhir itu tampak seolah-olah dengan mudah membunuh pria botak itu, kenyataannya adalah karena pria botak itu menurunkan kewaspadaannya, dan tidak menggunakan banyak esensi sejati untuk melindungi dirinya sendiri. Itu sebabnya Lin Ming dengan mudah berhasil. Namun kini, pria berwajah monyet itu berjaga-jaga sepenuhnya. Dalam situasi hidup atau mati yang kritis ini, Lin Ming masih bisa membunuhnya, tapi dia harus berusaha. Jangan bunuh dia. Pada saat ini, pikiran Lin Ming bergema dengan transmisi suara esensi sejati Nayi. Seolah-olah Lin Ming tidak mendengar. Dengan konsep angin di belakang ini, jarak kecil ini seakan kehilangan makna. Tombak menyambar, kilat menyambar. Dentang, pria berwajah monyet itu menggunakan kapak pendeknya untuk menangkis tombak. Namun, ular listrik yang mengitari tombak panjang itu seperti serangga yang menusuk tubuh pria berwajah monyet itu. Saat itu juga, seluruh tubuhnya lumpuh. Inilah kekuatan jiwa guntur, kekuatan dewa sesat, buka. Lin Ming berteriak. Dengan sapuan tombaknya, aliran seperti sutra yang diaktifkannya. Esensi sejati yang bergetar itu seperti air pasang yang mengalir ke segala arah. Pada saat itu, pria berwajah monyet itu telah lumpuh, tetapi naluri bertahan hidupnya muncul. Dia dengan kejam menggigit ujung lidahnya dan dengan paksa memulihkan mobilitasnya. Dia sudah tahu bahwa mustahil untuk menangkis serangan ini. Dia hanya bisa mempertaruhkan nyawanya dan bertarung melawan Lin Ming. Kapak pendeknya tiba-tiba menyerang Lin Ming dengan kejam. Engah, tombak panjang itu melewati paha pria berwajah monyet itu. Dengan aliran seperti sutra dikombinasikan dengan kekuatan ledakan dari kekuatan dewa sesat, kaki pria berwajah monyet itu patah saat dagingnya berubah menjadi bubur dan tulangnya hancur. Namun saat ini, kapak pemotong itu mendekati kepala Lin Ming. Tinju penghancur tulang yang merobek tubuh. Lin Ming menekan. Dia sebenarnya berencana menggunakan tubuh daging dan darahnya untuk melawan kapak harta karun dengan esensi sejati yang dituangkan ke dalamnya. Peng, kapak itu dipantulkan dengan menggetarkan esensi sejati. Dan tinju Lin Ming tidak terluka. Ini, apa? Mata pria berwajah monyet itu melebar melihat pemandangan yang tak terpikirkan ini. Apakah ini kekebalan? Saat dia memikirkan hal ini, dia sudah dikirim terbang ke atas. Tubuh bagian bawahnya sudah kehilangan perasaan. Melihat ke bawah, dia bisa melihat kakinya masih di tanah, dan kakinya telah hancur total. Si berwajah monyet berteriak kesakitan. Tubuhnya seperti karung pecah yang jatuh dan terhempas ke tanah, darah memancar kemana-mana seperti air mancur. Tidak, jangan bunuh aku. Jika aku mati, gadis kecil itu juga mati. Seolah-olah Lin Ming tidak peduli. Dia menyeringai seperti setan, dan mengayunkan tombaknya. Apakah menurutmu aku peduli? Kamu, bagus. Karena bagaimanapun juga aku akan mati, ayo mati bersama. Pria berwajah monyet itu mengatupkan giginya, bersiap untuk kehilangan meridiannya dan bunuh diri. Namun pada saat ini, Lin Ming seperti hantu yang muncul di sisinya, telapak tangannya sudah jatuh. Pemotongan pulsa telapak tangan. Engah, telapak tangan Lin Ming membentur dada pria berwajah monyet itu. Esensi sejati yang dipenuhi dengan kekuatan destruktif mengamuk di seluruh meridian pria berwajah monyet, dan benar-benar memutarbalikkan dan menghancurkan semua meridian. Pria berwajah monyet itu menjerit sedih. Yang membuatnya takjub dan kecewa, dia mendapati bahwa dia tidak mampu memanggil esensi sejati di dalam tubuhnya. Seolah-olah ada kekuatan misterius yang membubarkan seluruh keinginannya, itu tidak mendengarkan sinyalnya. Kamu ingin kehilangan meridianmu. Kalau begitu kenapa aku tidak membantumu? Lin Ming menarik telapak tangannya. Karena telapak tangan pemotong nadi adalah keterampilan bela diri yang lemah, maka keterampilan itu tidak banyak berguna dalam pertarungan sebenarnya. Itu digunakan oleh tetua perkasa untuk menyiksa musuh-musuhnya, bagaimana keterampilan bela diri seperti itu bisa memberi musuh kesempatan untuk bunuh diri.
Keterampilan bela diri ini akan menyebabkan musuh kehilangan semua keterampilannya dan mereka akan menjadi seorang kasim. Tidak hanya itu, mereka kemudian dipenjarakan dan disiksa tanpa henti. Seseorang tidak bisa mengemis untuk hidup, dan bahkan tidak bisa mengemis untuk mati. Dalam sepersekian detik sejak lampu listrik menyala, Nayi menjadi ketakutan dan terkejut tanpa alasan. Dia berpikir bahwa Lin Ming benar-benar berencana membunuh pria berwajah monyet itu, tetapi tampaknya menggunakan metode yang tidak diketahui, dia telah mengambil kendali penuh atas situasi tersebut. Dia menghela nafas yang dia tidak sadari sedang dia tahan. Dia menatap Lin Ming lagi, matanya dipenuhi dengan emosi yang sangat kompleks. Siapa anak muda ini? Kultivasinya hanya pada tahap altering muscle, bagaimana dia bisa memiliki kekuatan yang menakutkan seperti ini? Dia telah melompati penghalang perbedaan 1,5 tahap dalam kultivasi dan bermain dengan para seniman bela diri penempaan tulang ini seolah-olah mereka hanyalah mainan di tangannya. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk bunuh diri dengan menghancurkan meridian mereka sendiri. Bahkan seniman bela diri periode kondensasi denyut nadi tidak akan mampu mencapai hal ini. Nayi belum pernah mendengar ada orang jenius atau berbakat di hutan belantara selatan yang memiliki kemampuan tempur luar biasa seperti ini. Ini termasuk kepala suku generasi pertama suku Na. Jika dia benar-benar berusia 15 tahun, maka pencapaiannya di masa depan tidak akan terbatas. Pria ini, potensinya terlalu mengkhawatirkan. Jika dia mendapat bantuannya, selain warisan tanah suci bertuah yang belum ditemukan, bukan tidak mungkin untuk menciptakan kembali suku Na. Memikirkan hal ini, Nayi tersentak, tapi dia segera menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Kenapa dia bisa membantunya? Bab 172, Kebencian Nayi. Pria berwajah monyet itu benar-benar terjatuh ke lantai. Bibirnya bergetar, dia mencoba mendorong lengannya ke belakang untuk menyembunyikan dirinya. Dia tidak hanya kehilangan kedua kakinya, tetapi esensi sebenarnya di dalam tubuhnya pun bocor. Yang disebut bunuh diri penghancuran meridian hanyalah menggunakan esensi sejati dalam tubuh sendiri untuk menghancurkannya. Sekarang dia tidak bisa lagi mengendalikan pergerakan esensi sejatinya, gagasan bunuh diri hanyalah mimpi yang jauh. Lin Ming mengambil beberapa ramuan obat yang menguatkan darah senilai beberapa ratus tael emas dan menghancurkannya bersama-sama, sebelum menaburkan jus pada kaki pria berwajah monyet itu. Pendarahannya tiba-tiba berhenti. Dia tidak ingin pria berwajah monyet itu mati karena kehilangan banyak darah. Kamu, apa yang kamu rencanakan untuk lakukan padaku? Pria berwajah monyet itu berkata dengan suara bergetar. Dia sekarang tidak lebih dari daging di talenan, siapapun dapat melakukan apapun yang mereka inginkan padanya. Lin Ming melirik Nayi dan berkata, sejak Anda memberikan racun, apakah Anda memiliki sarana untuk menyembuhkannya? Nayi membeku sesaat. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, saya punya cara. Kalau begitu, naiklah ke sini. Saya rasa Anda tidak ingin memelihara monyet berkaki patah selama beberapa tahun ke depan. Nayi diam-diam berjalan ke arah pria berwajah monyet itu. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan belati dari ikat pinggangnya. Pada saat ini, hati pria berwajah monyet itu seperti bara api yang sekarat yang berubah menjadi abu karena putus asa. Dia belum pernah merasakan sakit seperti itu sebelumnya. Dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan, dan hanya bisa menunggu saat kematiannya. Nasui, berbaliklah. Nayi tiba-tiba berkata. Ya, kata Nasui, dan dengan patuh berbalik. Adegan yang baru saja terjadi ini terlalu mengejutkan hati gadis kecil ini. Lin Ming samar-samar menyadari niatnya. Dia berbicara kepadanya melalui transmisi suara esensi sejati, tempat ini sudah berbau darah. Apakah kamu tidak ingin membiarkan adik perempuanmu melihat? Saya pikir dia akan mengalami adegan seperti ini cepat atau lambat. Nayi terdiam beberapa saat, sebelum berkata, saya harap dia tidak akan mengalami hal ini lagi. Bagus. Bagaimana Anda berencana menyembuhkan racun ini? Nayi berkata, tidak ada cara khusus. Aku hanya bisa mengeluarkannya sebelum dia mati. Saat Nayi mengatakan ini, pisaunya telah menusuk dada pria berwajah monyet itu. Belati kecil itu bukanlah harta karun, tapi masih sangat tajam. Ia mampu menembus dada pria itu seperti tahu. Yang terdengar hanya suara irisan saat dada pria berwajah monyet itu terkoyak. Pria berwajah monyet itu berteriak sambil meronta dengan keras. Namun, dia telah kehilangan semua seni bela dirinya dan berada di ambang kematian, bagaimana dia bisa bertahan melawan pelatihan jeroan Nayi? Nayi mengambil belati itu, dan dengan susah payah, membelah dada pria berwajah monyet itu. Belatinya menembus jantung pria itu yang masih berdetak, dan darah menyembur seperti air mancur yang terciprat kemana-mana, termasuk wajah Nayi. Namun, dia hanya berkedip, dan tidak menghapus darah dari wajahnya. Dia mengulurkan tangannya ke otot-otot tebal dinding jantung, dan mengeluarkan bak penghancur hati yang terikat nasib. Bahkan Lin Ming, yang telah mengalami banyak adegan berdarah dalam arai 10.000 pembunuhan, terdiam saat dia melihatnya dengan takjub. Gadis kecil ini benar-benar kejam. Saat kumbang emas kecil itu masih berlumuran darah, Nayi segera meletakkannya di lengannya sendiri. Saat ini, pria berwajah monyet itu masih terbaring di tanah sambil bergerak-gerak. Walaupun manusia mempunyai banyak titik vital, jumlah titik mematikan yang dapat menyebabkan kematian seketika adalah satu, itu otaknya. Jika otaknya hancur, maka seseorang akan mati seketika. Adapun poin penting lainnya, kematian akan memakan waktu cukup lama. Misalnya,
jika jantungnya hancur, maka seseorang masih bisa hidup sekitar 10 detik. Nayi menggunakan waktu 10 detik ini untuk mengeluarkan bak penghancur hati yang terikat takdir dan menempatkannya di dalam tubuhnya sendiri. Sekarang bak telah berpindah ke host baru, tidak peduli apakah host lama sudah mati atau masih hidup. Setelah menyelesaikan ini, Nayi berdiri, wajahnya sedikit pucat. Lin Ming mengeluarkan handuk dari cincin spasialnya dan menyerahkannya padanya. Terima kasih, bisik Nayi. Dia menyeka rambut dan wajahnya yang berlumuran darah. Ketika Lin Ming melihat Nayi berjongkok di sudut gelap sambil menyeka dirinya sendiri, dia berpikir bahwa dia seperti kucing kecil yang menjilati lukanya setelah cedera. Di balik gadis ini, mungkin ada cerita yang tidak diketahui. Lin Ming berkata, saya ingat Anda mengatakan Anda memiliki 2 sumpah yang harus Anda penuhi. Yang pertama adalah melindungi kehidupan adik perempuanmu dan membiarkannya hidup damai. Apakah yang lain membalas dendam pada orang tuamu? Nayi tidak menjawab. Dia terus menyeka darah dari tubuhnya. Handuk putih bersih yang asli itu kini telah diwarnai dengan warna merah tua. Saya minta maaf, kata Lin Ming. Tidak, aku seharusnya berterima kasih padamu. Jika bukan karena Anda, saya khawatir kami tidak akan lolos dari bencana ini. Saya benar-benar ingin menyampaikan permintaan maaf saya yang sedalam-dalamnya kepada Anda. Tanah suci bertuah ini adalah wilayah terlarang sukumu. Cara saya datang ke sini tidak mulia atau benar, dan saya memanfaatkan Anda. Nayi berkata, kamu dan aku belum pernah bertemu, jadi kamu tidak punya kewajiban untuk membantuku. Adapun tanah suci bertuah ini, sukuku telah binasa, jadi apa gunanya menjaga tanah suci ini? Mendengar ini, Nayi menghela nafas. Berbicara tentang tanah suci bertuah, Lin Ming sebenarnya memiliki pertanyaan yang selalu ingin dia tanyakan. Apakah setiap suku memiliki pagoda bertuah? Nayi berkata, tidak. Awalnya ada 72 pagoda bertuah. Dikatakan bahwa sang penyihir meninggalkan 72 pagoda bertuah sebelum dia terbang menuju bintang-bintang dan memasuki dunia bertuah. Sekarang karena berbagai sebab, seperti perang, atau banjir besar, atau gempa bumi dan gunung berapi dan lain sebagainya, ada 7 pagoda bertuah yang telah hilang. Sekarang hanya tersisa 65 orang. Jadi seperti ini, Lin Ming berspekulasi bahwa yang disebut penyihir sebenarnya adalah seorang tetua perkasa yang tangguh. Yang disebut terbang ke bintang-bintang hanyalah sesepuh perkasa yang melakukan perjalanan ke suatu tempat di alam para dewa. Bisakah kamu memberitahuku apa kekuatan penyihir itu? Nayi berkata, kekuatan penyihir adalah membantu seniman bela diri menerobos batasan mereka dan meningkatkan kultivasi mereka. Untuk setiap orang, mereka hanya dapat memasuki pagoda bertuah 1 kali. Namun, karena terbatasnya kekuatan sang penyihir, semakin rendah tingkat kultivasi seorang seniman bela diri, maka tingkat kultivasinya akan semakin meningkat. Jika budidaya seseorang terlalu tinggi, maka peningkatan kekuatannya akan relatif kecil. Namun di sisi lain, seorang ahli bela diri yang budidayanya terlalu rendah akan kesulitan melewati ujian sang penyihir. Jadi, usia terbaik untuk masuk adalah 16 tahun. Begitu seorang penyihir mencapai usia 16 tahun, mereka akan bisa memasuki pagoda bertuah dan mendapatkan warisan dari sang penyihir. Penjelasan Nayi yang jelas membuat Lin Ming agak terkejut. Seolah-olah dia tidak keberatan kalau dia akan memasuki pagoda bertuah, jadi dia telah menjelaskan dengan sangat rinci. Setelah hening beberapa saat, Lin Ming berkata, saya akan mengatakan yang sebenarnya. Saya ingin menerima kekuatan penyihir. Nayi berkata, saya tahu. Jika tidak, Anda tidak akan bertindak bodoh dalam waktu yang lama. Kamu juga takut ada misteri di dalamnya yang sengaja aku sembunyikan darimu, sehingga kamu akan terjerumus ke dalam perangkap tertentu. Itu benar, Lin Ming berkata dengan jujur. Nayu menurunkan kerah bajunya, dan melepaskan liontin yang dia simpan selama ini. Tidak jelas liontin ini terbuat dari apa, tapi sepertinya liontin itu dibuat dari sejenis logam. Di dalam ruangan yang gelap, masih mengeluarkan cahaya lembut yang redup seolah-olah terbuat dari batu giok. Liontin itu berbentuk mata, seperti pola mata di pintu sorcerer pagoda. Nayi berkata, ini adalah kunci dari penyihir, itu adalah peninggalan suci sukuku yang paling suci. Dengan itu, Anda dapat membuka uji coba bertuah. Jika tidak, Anda hanya dapat memasuki pagoda tingkat ketiga. Lin Ming sedikit terkejut, dan menatap Nayi dengan heran. Di ruang gelap, mata Nayi tampak bersinar seperti bintang di langit malam, dan mengalir dengan cahaya murni yang cemerlang. Di tangannya yang lembut yang masih berlumuran darah, kunci bertuah tergantung di ujung jarinya, dan memancarkan cahaya samar seperti batu giok. Saat ini, Lin Ming diajukan dengan rasa percaya yang tidak bisa dijelaskan terhadapnya. Dia berkata, jika kamu tidak memberitahuku tentang kunci bertuah ini, maka aku tidak akan mengetahuinya. Apa yang kamu katakan beberapa saat yang lalu tidaklah salah. Kamu dan aku belum pernah bertemu, jadi kamu juga tidak punya kewajiban untuk membantuku. Terlebih lagi, pagoda bertuah ini adalah tanah terlarang sukumu. Mengapa kamu memberitahuku tentang kunci bertuah? Nayi berkata, aku ingin kamu membantuku membunuh seorang pria. Musuh hidupmu yang membunuh orang tuamu. Ya, segera setelah ini musuh ini disebutkan. Mata Nayi bersinar dengan kebencian yang ekstrim dan niat membunuh, bahkan Lin Ming mendapati dirinya sedikit terkejut dengan tampilan mengerikan ini. Orang ini adalah jenderal besar suku cacing api. Namanya Ciguda. Suku cacing api memusnahkan sukuku sepenuhnya. Orang tua saya adalah guru dari suku Na yang mengajarkan ajaran penyihir.
Setelah penghancuran kuil bertuah, ayahku dibunuh oleh Ciguda, dan ibuku, berbicara di sini, Nayi menarik napas dalam-dalam. Mata obsidiannya bersinar dengan aura pembunuh yang cemerlang, dan sudut mulut polosnya bergerak-gerak. Melihat ini, Lin Ming menduga itu mungkin pelecehan seperti pemerkosaan. Tapi dia tidak mengharapkan kata-kata Nayi selanjutnya, dan terkejut karenanya. Nayi mengatupkan giginya. Kebencian membasahi suaranya saat dia berkata, ibuku dioleh Ciguda dan anak buahnya, lalu, dia dimakan. Makan, dimakan. Lin Ming menelan ludah, memastikan bahwa dia tidak salah paham. Nayi melanjutkan, suku cacing api adalah suku kanibal. Di hutan belantara selatan, ada suku yang memperlakukan manusia sebagai makanan, mereka akan memperlakukan tahanan sebagai makanan, dan mereka terutama memakan orang-orang kafir. Kami percaya pada sang penyihir, dan menganggap mereka yang percaya pada samanisme sebagai musuh bebuyutan kami, sehingga mereka juga menganggap kami sebagai penyembah berhala. Ini, Lin Ming merasa ini sulit diterima. Dia telah mendengar sebelumnya dari pemerintah bahwa mereka tidak bermoral dan jahat, dan rakyat jelata bahkan pernah memakan anak-anak orang lain. Namun, ini terjadi pada zaman kuno. Dia tidak menyangka bahwa dia secara pribadi akan mengalami hal seperti itu dalam jangka waktu ini. Nayi berkata, pengawal ibu saya mempertaruhkan nyawanya dan menantang kematian untuk mengumpulkan jenazah ibu saya dan memasukkannya ke dalam peti mati. Saat terakhir kali saya melihat ibu saya, tubuhnya sudah tidak lengkap. Karena direbus, rambutnya rontok seluruhnya, badan dan wajahnya penuh bekas gigi. Satu kaki dan satu lengan telah terkoyak, dan tidak ada yang tersisa selain tulang patah. Semakin lama Nayi berbicara, dia semakin tenang. Seolah-olah semua kebencian dan penderitaannya telah dikumpulkan dan ditahan di dalam dirinya, terkunci di dalam lubuk hatinya yang terdalam. Mendengarkan ini, Lin Ming merasakan perutnya mual. Dia sudah merasa bahwa penjelasan Nayi terlalu berlebihan bagi sebagian orang, namun Nayi telah melihatnya dengan matanya sendiri, dan orang itu juga adalah ibunya. Tidak heran, inilah mengapa Nayi, di usianya yang masih muda, mampu memiliki tekad yang dingin dan tak tergoyahkan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbalik dan melirik ke arah Nasui yang dengan menyedihkan meringkuk di sudut. Gadis kecil itu mungkin tidak menyadari keadaan tragis yang menimpa ibunya, dan Nayi mungkin tidak akan pernah membiarkannya mengetahuinya. Lin Ming menarik napas dalam-dalam dan bertanya, pada tahap kultivasi apa Ciguda? Setengah langkah menuju alam Hautian. Ini, Lin Ming mengerutkan kening. Jadi dia adalah seniman bela diri Hautian setengah langkah. Meskipun dia baru saja membunuh seorang seniman bela diri yang setengah langkah ke ranah Hautian, itu hanya karena ada berbagai faktor menguntungkan yang berkumpul. Meski begitu, dia nyaris tidak berhasil. Sekarang dia telah menghabiskan manik api iblis Thunderbolt, dia tidak memiliki keyakinan sedikit pun bahwa dia bisa mengalahkan seorang seniman bela diri yang setengah langkah ke ranah Hautian. Tidak hanya itu, karena dia adalah seorang jenderal, maka orang tersebut juga akan dilindungi oleh beberapa pengawal. Untuk membunuh seseorang di tengah keramaian, itu bahkan lebih sulit. Bab 173, Langkah Surga Tingkat Rendah. Nayi dapat melihat dilema canggung yang dia timbulkan pada Lin Ming. Sejak awal, tidak ada harapan untuk berpikir bahwa Lin Ming akan mampu mengalahkan Ciguda. Ada perbedaan yang terlalu besar antara seniman bela diri tahap penempaan tulang dan seniman bela diri yang berada di periode kondensasi denyut nadi, belum lagi Ciguda sudah setengah langkah memasuki ranah Hautian. Menurutnya, batas kekuatan Lin Ming harusnya berada pada tahap penempaan tulang, ada perbedaan yang terlalu besar jika dibandingkan dengan seniman bela diri periode kondensasi nadi awal. Dia berkata, saya tidak meminta Anda untuk membunuhnya sekarang. Saya bisa menunggu 3 atau 5 tahun. Bagi Nayi, merupakan keajaiban surgawi jika Lin Ming mampu mengalahkan Ciguda dalam waktu 3 atau 5 tahun. Lin Ming baru berusia 15 tahun. Jika dia mampu mencapai kekuatan yang setara dengan seniman bela diri setengah langkah Hautian pada usia 20 tahun, itu sudah akan menciptakan rekor baru dalam beberapa abad terakhir di hutan belantara selatan. Lin Ming tidak menjelaskan apa yang dia pikirkan. Dia berkata kepada Nayi, sebelum sesuatu diputuskan, tunggu sampai aku keluar dari pagoda bertuah untuk membuat rencana lagi. Lin Ming tidak tahu berapa banyak warisan pagoda bertuah yang akan dia terima, atau seberapa besar kekuatannya akan meningkat. Tidak ada gunanya membuat janji gegabah saat ini. Beri aku kunci bertuah, kata Lin Ming. Dia mengambil liontin di tangannya, menggenggam tombak lembut yang sangat berat, dan melangkah menuju pagoda bertuah. Waktu terbaik bagi seseorang untuk memasuki pagoda bertuah adalah pada usia 16 tahun. Lin Ming baru berusia 2 bulan sebelum berusia 16 tahun. Sekarang adalah waktu terbaik baginya untuk berpartisipasi dalam uji coba di sini. Pagoda bertuah tingginya beberapa ratus kaki, dan memancarkan cahaya berwarna giok susu dari seluruh penjuru. Di bagian atas pagoda ada bola besar berwarna biru laut yang memancarkan cahaya biru yang menyilaukan. Bola ini juga memiliki pola mata, mirip dengan liontin yang sekarang dipegang Lin Ming. Pintunya melengkung, dengan patung setinggi 10 kaki di kedua sisinya. Patung-patung itu adalah ukiran binatang dewa mitos kuno. Di dalam gerbang itu ada warna putih yang luas dan tak terbatas, tidak mungkin untuk melihat dengan jelas ke dalam. Saat Lin Ming mendekati pagoda bertuah, dia bisa merasakan energi asal surga dan bumi yang sangat murni dan kaya. Energi asal langit dan bumi adalah dasar dari semua budidaya seni bela diri. Apa yang disebut esensi sejati hanyalah konversi energi asal langit dan bumi menjadi energi sendiri.
Batu esensi sejati juga dipadatkan dari energi asal langit dan bumi. Terlepas dari apakah itu tahap transformasi tubuh, alam Haltian, atau bahkan alam Xiantian, budidaya seorang seniman bela diri akan selalu berasal dari energi asal langit dan bumi. Sungguh energi asal langit dan bumi yang padat. Jika saya berlatih di sini, maka saya akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Saat Lin Ming dengan rakus menyerap energi asal langit dan bumi di sekitarnya, dia melangkah ke pagoda bertuah. Pemandangan di sekelilingnya tiba-tiba berubah. Lin Ming tiba di ruang kosong yang benar-benar hitam. Tanah di bawahnya adalah platform raksasa dari batu giok keras, dan ketika dia mengangkat kepalanya, dia benar-benar bisa melihat bintang-bintang bersinar terang di atas. Cahaya bintang yang redup jatuh dari langit dan ke tanah batu giok seolah-olah itu adalah benang halus perak. Dunia ilusi di dalam pagoda sangatlah indah. Namun, energi asal langit dan bumi di dalam menara jauh lebih tipis, itu hampir sama dengan tanah di luar tanah suci bertuah. Sebenarnya energi asal langit dan bumi di dalam pagoda lebih sedikit. Lin Ming merasa ini agak tidak bisa dimengerti. Dia berasumsi bahwa energi asal langit dan bumi akan jauh lebih kaya di dalam pagoda. Bagian dalam pagoda bertuah kurang lebih seperti pagoda 7 harta karun yang indah. Lin Ming ingat bahwa dia juga pernah mengalami pemandangan seperti itu ketika dia pertama kali masuk ke dalam pagoda 7 harta karun yang indah. Dia juga ingat bahwa sejak dia berpartisipasi dalam ujian masuk 7 rumah bela diri yang mendalam hingga sekarang, baru 4 bulan berlalu. Dalam waktu kurang dari 6 bulan, kekuatan Lin Ming telah mengalami perubahan besar yang mengejutkan. Dia telah berubah dari seorang pemuda yang masih muda di tahap awal pelatihan daging hingga sekarang, di mana kekuatannya sebanding dengan seniman bela diri periode kondensasi nadi awal. Lin Ming tidak berani mengatakan bahwa dia adalah yang terkuat di antara semua rekannya, namun dalam hal kemajuan, dia adalah yang tercepat di seluruh benua tumpahan langit. Sepertinya apa yang disebut keinginan penyihir adalah seberapa jauh seseorang dapat mencapai pagoda bertuah. Saya bertanya-tanya seberapa jauh seorang anak berusia 15 tahun dengan kekuatan pada periode kondensasi nadi awal dapat pergi ke pagoda indah sekarang. Pagoda 7 harta karun indah berbeda dari arai 10.000 pembunuhan. Dalam arai 10.000 pembunuhan, kekuatan musuh tidak berubah. Namun, di pagoda 7 harta karun yang indah, kekuatan musuh ditentukan oleh usia seseorang, semakin besar usia seseorang, semakin kuat pula musuhnya. Jadi di pagoda 7 harta karun yang indah, hanya bakat yang diukur. Pada awalnya, tetua yang bertanggung jawab atas persidangan 7 harta karun pagoda indah telah berbicara dan mengatakan bahwa untuk memenuhi syarat, seseorang hanya harus melewati tingkat pertama dari pagoda 7 harta karun indah. Level kedua dianggap bagus, level ketiga dianggap luar biasa, level keempat dianggap jenius, dan level kelima, sungguh mustahil. Penatua hanya mengatakan ini karena dia memahami dengan jelas kekuatan para kandidat. Selama beberapa dekade terakhir dari 7 rumah bela diri yang mendalam, hanya Qin Xingxuan yang mampu melewati tingkat kelima. Lin Ming baru saja berhasil mencapai tingkat kelima, tapi dia belum berhasil melewatinya. Saat memikirkan masa lalu, hati Lin Ming dipenuhi dengan hasrat membara dan semangat juang yang meningkat. Sekarang dia ingin melihat seberapa tinggi bakatnya. Senjata, tombak, 9 kaki 9 inci, 1200 jin, dibuat dari perak lembut yang sangat dalam. Saat Lin Ming mengulurkan tangannya, tombak panjang berwarna perak jatuh ke genggamannya. Meskipun penampilannya sama persis dengan tombak lunak mendalam berat, tombak ini adalah harta karun dengan kualitas lebih rendah, dan dia hanya bisa menuangkan esensi sejatinya ke dalamnya. Pagoda bertuah adalah ujian bakat seniman bela diri. Hal-hal seperti senjata harta karun, pelindung harta karun, atau pengaruh apapun yang dapat diperoleh seseorang dari dunia luar, ditekan seminimal mungkin, ini tidak sama dengan arai 10.000 pembunuhan. Pada saat ini, hantu mulai membeku di depan Lin Ming, menjadi semakin solid. Yang ini adalah seorang seniman bela diri berpakaian serba hitam, memegang pedang. Kultivasinya berada di puncak transformasi tubuh tahap kedua. Lin Ming ingat bahwa ketika dia bergegas menaiki pagoda 7 harta karun yang indah, musuh pertama yang dia temui adalah pada tahap awal transformasi tubuh kedua. Sekarang, musuhnya jauh lebih tangguh dari sebelumnya. Rupanya ini karena dia semakin tua. Seniman bela diri berpakaian hitam bergegas ke Lin Ming. Lin Ming bahkan tidak repot-repot menggunakan tombaknya, dia hanya melepaskan pukulan dan lebih dari 100 filamen esensi sejati yang bergetar terbang keluar dari tinjunya dan tenggelam ke dalam tubuh seniman bela diri seperti ular berbisa. Seniman bela diri itu jatuh ke tanah hanya dengan satu hembusan, dan mati. Bagi Lin Ming saat ini, seorang seniman bela diri yang budidayanya berada di puncak tahap kedua transformasi tubuh terlalu menggelikan. Sebenarnya, bagi seorang anak berusia 15 atau 16 tahun yang memiliki kultivasi pada puncak transformasi tubuh tahap kedua sudah cukup baik. Misalnya, Nai dan Nasui, yang telah mencapai tahap pelatihan jeroan pada usia 15 tahun, sudah dianggap sebagai talenta langka. Qin Xingxuan, yang telah mencapai tahap penempaan tulang pada usia 15 tahun, adalah seorang jenius yang luar biasa. Adapun Lin Ming, yang telah mencapai tahap mengubah otot pada usia 15 tahun, namun kekuatan tempur sebenarnya sebanding dengan seniman bela diri periode kondensasi denyut nadi, itu terlalu menakutkan untuk kata-kata manusia. Umpan pertama terlalu mudah. Lin Ming mengangkat kakinya dan bersiap untuk memasuki tingkat kedua, tetapi pada saat ini, Lin Ming merasa bahwa seniman bela diri yang baru saja dia bunuh telah terpecah menjadi energi tak terlihat yang memasuki tubuhnya.
Energi ini meremajakan seperti hujan musim semi, menyehatkan seluruh anggota tubuh dan tulang Lin Ming, dan menyebar melalui daging dan darahnya, jauh ke dalam organ-organnya. Bahkan meridiannya yang belum terbuka sepertinya sedikit mengendur. Pikiran Lin Ming bergerak. Apakah ini kekuatan sang penyihir? Saya mengerti. Kekuatan penyihir hanyalah versi murni dari energi asal langit dan bumi yang sangat kental. Di pagoda bertuah, alasan mengapa energi asal langit dan bumi tipis adalah karena energi tersebut terkondensasi menjadi seniman bela diri hantu ini. Semakin banyak hantu yang saya bunuh, semakin banyak energi murni langit dan bumi yang dapat saya serap. Ini terlalu ajaib. Saat Lin Ming memutar esensi sejatinya, dia terkejut menemukan bahwa energi asal langit dan bumi telah menyebabkan budidaya tahap mengubah ototnya menjadi lebih stabil. Dia memiliki perasaan samar bahwa dia sedang membuat langkah besar menuju kesuksesan besar dalam mengubah otot. Lin Ming sangat gembira. 72 pagoda bertuah yang dibangun oleh tetua perkasa ini sungguh luar biasa. Penatua yang perkasa ini pasti luar biasa mampu menemukan metode semacam ini bagi seseorang untuk mendapatkan energi yang berasal dari surga dan bumi. Agaknya, seluruh pagoda bertuah ini adalah satu susunan raksasa yang mengumpulkan energi asal surga dan bumi. Namun, esensi sebenarnya yang dapat diringkas di sini terbatas, tidak mengherankan jika hanya penyihir terpilih yang bisa masuk ke dalam pagoda bertuah dan mewarisi kekuatan di dalamnya. Lin Ming mengangkat kakinya dan muncul di tingkat kedua pagoda bertuah. Musuh di sini adalah seniman bela diri berpakaian hitam di tahap ketiga transformasi tubuh. Dalam hal budidaya, ini adalah standar untuk seorang jenius berusia 15 tahun. Ketika Wang Yanfeng berpartisipasi dalam ujian masuk 7 rumah bela diri yang mendalam, dia juga berada di tahap ketiga awal transformasi tubuh. Sama seperti seniman bela diri berpakaian hitam muncul, Lin Ming menjentikkan jari dan 800 benang esensi sejati yang bergetar masuk ke tubuh seniman bela diri, langsung menghancurkan semua organnya. Dalam beberapa tingkat pertama dari pagoda bertuah, Lin Ming tidak ingin membuang energi berlebih. Ini karena mulai dari level keempat, kesulitan pagoda bertuah akan mengalami peningkatan tajam. Lin Ming menyerap energi asal langit dan bumi ini sekali lagi, dan esensi sejatinya semakin menebal. Lin Ming tidak bisa dihentikan. Di tingkat ketiga pagoda bertuah, 2 seniman bela diri berpakaian hitam pelatihan Viscera puncak muncul. Lin Ming mengguncang tombak perak, dan meletus dengan Raja Wali Emas menghancurkan kekosongan. Dia langsung muncul di depan 2 seniman bela diri berpakaian hitam, dan bahkan sebelum mereka bisa menjawab, mereka telah ditusuk sampai mati oleh tombaknya. Saat ia menyerap energi keduanya, Lin Ming merasa bahwa esensi sejati dalam tubuhnya telah mencapai titik batas. Jika dia tumbuh sedikit lagi, dia akan mampu menembus tahap kesuksesan besar dalam mengubah otot. Lin Ming, kekuatan penyihir di dalam pagoda bertuah benar-benar hebat. Itu hanya karena kultivasi saya terlalu tinggi dan esensi sejati saya terlalu kental. Jika kultivasi saya berada pada tahap pelatihan jeroan, saya mungkin sudah menembus tahap tersebut setelah mencapai tingkat ketiga. Pada saat ini, ruang di depan Lin Ming mulai berkilauan. Bola berwarna merah darah muncul dari udara tipis. Bola ini berdiameter 1 kaki, dan seluruhnya ditutupi lapisan pola rumit. Di area bola yang menghadap Lin Ming, dia bisa melihat ada lekukan melingkar yang cocok dengan kunci bertuah. Nai pernah mengatakan bahwa hanya dengan kunci bertuah seseorang dapat membuka level keempat. Jika tidak, mereka akan dibatasi pada 3 level pertama. Lin Ming mengeluarkan kunci bertuah dari cincin spasialnya, dan dengan hati-hati menempatkannya di dalam lekukan itu. Pada saat itu, kuncinya sepertinya meleleh ke dalam bola, dan bola merah itu mulai memancarkan cahaya merah menyala. Dekat telinga Lin Ming, dia bisa mendengar serangkaian mantra. Mantra ini sama dengan doa yang diucapkan Nai sebelumnya. Mantra ini. Hati Lin Ming bergetar seperti gempa bumi bergema di dalam. Ketika Nai pertama kali membuka susunan transmisi tanah suci bertuah, dan membuka pintu ke pagoda bertuah, dia juga membacakan mantra serupa. Tetapi karena kata-kata Nai agak kabur dan bergumam, Lin Ming tidak terlalu memperhatikan, dan berpikir bahwa itu hanya semacam doa yang diturunkan oleh ajaran penyihir. Tapi sekarang mantra itu langsung bergema di dekat telinga Lin Ming, dia bisa dengan jelas mendengar setiap suku kata. Mantra ini adalah bahasa dari alam para dewa. Lin Ming telah menyerap jiwa 2 tetua perkasa dari alam para dewa. Meskipun itu hanya potongan kecil dari aslinya, dengan gabungan keduanya, Lin Ming secara umum dapat memahami bahasa alam para dewa. Di dalam bola, suara monoton mulai terdengar. Evaluasi peringkat bakat, langkah surga tingkat rendah. Persyaratan untuk transmisi diperoleh. Lin Ming terkejut. Bahkan bakat bisa dinilai berdasarkan kriteria yang berbeda. Dan dia adalah talenta tingkat surga tingkat rendah. Meskipun Lin Ming tidak tahu apa artinya menjadi talenta tingkat surga tingkat rendah, yang dia yakini adalah bahwa di seluruh kerajaan Sky Fortune, hutan belantara selatan, atau bahkan 200.000 mil tanah yang diperintah oleh 7 lembah mendalam, tidak banyak di usianya yang bisa melampaui kekuatannya. Dan apa artinya memenuhi persyaratan transmisi? Kemana susunan transmisi akan mengirimnya? Bab 174, Rahasia Pagoda Bertuah. Ketika setiap orang masuk ke dalam pagoda, apakah mereka juga akan menjalani evaluasi serupa? Apakah mereka harus memenuhi apa yang disebut persyaratan penerimaan? Serangkaian pertanyaan muncul di benak Lin Ming. Pada saat ini, pemandangan di sekelilingnya mulai berubah secara tiba-tiba. Segera setelah itu, Lin Ming merasa pusing.
Seolah-olah tubuhnya adalah sepotong kapas yang diterbangkan angin. Tubuhnya terasa tidak berbobot, dan organ-organnya tampak seperti telah diputar beberapa kali di angkasa. Perasaan tidak nyaman seperti ini sungguh membuat orang ingin muntah. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Lin Ming merasa seolah-olah dia terjatuh, dan akhirnya jatuh ke tanah yang keras. Dia mengulurkan tangannya untuk meraba lantai, tanahnya benar-benar panas jika disentuh, seperti panas yang menyengat. Apakah ini menara bagian dalam di dalam pagoda bertuah? Lin Ming mengusap kepalanya yang sakit saat dia melihat ke atas. Dia agak terkejut melihat bahwa di tanah di dalam pagoda bertuah ini, lingkungan sekitarnya seperti dunia yang basah kuyup darah. Di dunia yang sangat luas ini, setiap batu berwarna merah, tanahnya tandus, dan tidak jauh dari situ terdapat danau-danau besar yang berdarah. Di dalam danau terdapat gelembung-gelembung raksasa gas panas yang terbentuk, dan bau darah tercium kental di udara. Danau darah. Lin Ming menelan ludah. Jika itu benar, berapa banyak darah yang dibutuhkan untuk membentuk danau itu? Apakah ini negeri impian ilusi? Atau apakah ini dunia nyata? Lin Ming mengingat rasa distorsi yang sangat tidak nyaman beberapa saat yang lalu, dan dia samar-samar mengerti bahwa dia baru saja melewati rangkaian transmisi jarak jauh. Ketika Lin Ming melewati susunan transmisi ke gua lava, dia juga mengalami perasaan yang sama. Dalam susunan transmisi gua lava, jarak yang ditempuhnya hanya beberapa ratus mil. Namun kali ini, perasaan distorsinya terasa tajam dan akut. Seberapa jauh dia telah menular? Pada saat ini, di depan Lin Ming, lampu merah muncul entah dari mana dan secara bertahap mulai mengembun menjadi benda padat, itu terbentuk menjadi mata merah raksasa. Saat Lin Ming melihat mata ini, hatinya menegang dan tanpa sadar dia mundur setengah langkah. Mata ini memberinya perasaan yang sangat mengerikan. Apa itu? Halo, manusia. Suara dingin terdengar di benak Lin Ming, itu menggunakan bahasa alam para dewa. Siapa kamu? Lin Ming ingat bahwa ketika kelompok itu melakukan perjalanan ke sini, mereka telah melihat desain mata ini berkali-kali. Dari saat mereka memasuki tanah suci bertuah, hingga gerbang pagoda bertuah, hingga patung pagoda bertuah, hingga kuncinya, semua ini berisi desain mata seperti ini. Awalnya, Lin Ming mengira bahwa orang-orang di hutan belantara selatan memuja mata, sehingga mereka menggunakan mata sebagai totem. Namun, dia tidak menyangka bahwa di dalam pagoda bertuah, sebenarnya akan ada mata merah sebesar itu. Tidak perlu takut. Nama saya Yan Mo. Saya hidup dalam ruang antara kehidupan dan memakan mimpi. 29.000 tahun yang lalu, saya ditundukkan oleh guru, dan menjadi monster kontrak guru. Menguasai binatang kontrak. Apakah tuanmu, sang penyihir? Ya, itulah nama yang digunakan oleh orang-orang di hutan belantara selatan untuk memanggil tuanku. 50.000 tahun yang lalu, guru mendirikan kerajaan ilahi yang luas di hutan belantara selatan. Setelah 2 milenium, guru melonjak ke alam para dewa, dan kerajaan ilahi diwarisi oleh keturunan guru. Kerajaan ilahi terus ada selama 10.000 tahun, namun seiring berjalannya waktu, dunia mulai berubah, dan kerajaan ilahi secara bertahap menurun. Dari peperangan besar-besaran yang disebabkan oleh orang-orang jahat, hingga pecahnya banjir besar, hingga bencana alam seperti gempa bumi atau letusan gunung berapi, kerajaan ilahi yang dulunya sangat luas telah hancur hingga tidak ada lagi. Setelah 10.000 tahun lagi, tempat ini menjadi hutan belantara selatan yang sekarang. Rawa-rawa menyebar, dan binatang buas serta serangga beracun berkembang biak dalam jumlah yang tak terhitung jumlahnya. Warga asli, karena perang atau bencana, mati atau tersebar ke seluruh penjuru negeri, dan perlahan berevolusi menjadi orang-orang di hutan belantara selatan saat ini. 20.000 tahun yang lalu, akhir dari takdir guru sudah dekat. Sebelum dia memasuki pengasingan tertutup, dia kembali ke hutan belantara selatan. Dia melihat kerajaan ilahi yang dulunya tak ada habisnya telah berubah menjadi puing-puing, dan keturunan ini telah berpindah menjadi orang-orang tidak beradab di hutan belantara selatan. Di dalam hatinya, dia merasakan kesedihan yang mendalam. Karena itu, dia mendirikan 72 pagoda percobaan peleburan, dengan saya sebagai penjaga abadi. Sang guru berharap melalui 72 percobaan pagoda ini, dia akan mampu memberikan secercah harapan kepada keturunannya. Lin Ming mendengarkan dengan kaget. Dia mengira bahwa penyihir ini, meskipun dia mungkin sangat ganas di benua tumpahan langit, hanya akan dianggap sebagai tokoh dikdaya biasa di alam para dewa. Namun, mendengarkan penjelasan Yan Mo, dia takut kalau penyihir itu sebenarnya adalah seorang penguasa. Seperti kata pepatah, dinasti 100 tahun, sekte 1000 tahun, tanah suci 10.000 tahun. Mendengar dari Yan Mo, karena kerajaan ilahi telah ada selama 10.000 tahun, itu pasti merupakan tanah suci. Dan pendiri tanah suci telah hidup setidaknya 30.000 tahun. Sulit membayangkan betapa hebatnya kekuatannya. Jadi begitu. Jadi 72 pagoda bertua ini ditinggalkan oleh tetua perkasa dari alam para dewa sebelum dia memasuki pengasingan tertutup. Lin Ming akhirnya mengerti mengapa ada begitu banyak pagoda bertuah di hutan belantara selatan. Ketika budidaya seorang seniman bela diri meningkat, umur mereka juga akan bertambah. Ketika mereka mencapai akhir hidup mereka dan masih belum menembus kemacetan, mereka sering memilih hidup atau mati dalam pengasingan tertutup. Jika mereka gagal menerobos, maka mereka akan binasa di dalam. Pengasingan tertutup adalah hal yang sangat penting. Sebelum mengasingkan diri, seseorang harus melakukan persiapan yang cukup. Seseorang mempunyai karma yang tersisa dari takdirnya, jika tidak, setan akan tertinggal di dalam hati mereka.
Kerajaan ilahi sang penyihir dan keturunan yang dia tinggalkan adalah salah satu ikatan yang harus dia selesaikan. Oleh karena itu, alasan dia kembali ke hutan belantara selatan adalah untuk menuai karma yang dia tabur. Karena kerajaan ilahi sudah tidak ada lagi, maka didirikanlah 72 pagoda bertuah untuk memberikan secercah harapan kepada keturunannya. Seperti ini, dia telah membayar semua hutang nasibnya dan tidak lagi khawatir. Setelah itu, 72 pagoda bertuah ini ditemukan satu demi satu oleh penduduk hutan belantara selatan. Mereka diakui sebagai sebuah mukjizat, dan dengan demikian kepercayaan sang penyihir telah didirikan. Adapun totem mata, itu karena ada beberapa penyihir yang telah melihat Yanmo. Setelah semua pemikiran ini ditertibkan, Lin Ming tidak pernah berpikir bahwa 72 pagoda bertuah telah menyembunyikan rahasia seperti itu. Yanmo berkata, kamu adalah orang pertama dalam 800 tahun terakhir yang muncul di hutan belantara selatan dengan bakat tingkat surga. Dengan demikian Anda memiliki kualifikasi untuk melanjutkan ke uji coba peleburan hidup dan mati. Dengan menyelesaikan uji coba dengan api, Anda akan mendapatkan harta karun dengan kekuatan luar biasa yang ditinggalkan oleh tuannya. Uji coba peleburan ini bukanlah ilusi, itu adalah susunan pembunuhan yang sebenarnya. Dalam uji coba peleburan, jika kalah, Anda bisa kalah. Kalau tidak, kamu juga bisa mati. Apakah Anda ingin mengikuti uji coba peleburan hidup dan mati? Harta karun yang diturunkan oleh tetua perkasa dari alam para dewa. Hal ajaib apa yang akan terjadi? Dan dia bahkan bisa mendapatkan kekuatan dari ujian peleburan hidup dan mati ini benar-benar menggugah hati Lin Ming. Dia mengangguk dan berkata, iya, bagus. Uji coba peleburan hidup dan mati juga memiliki 7 uji coba, yang masing-masing lebih sulit daripada pagoda bertuah. Selama beberapa ratus tahun terakhir ini, Anda adalah satu-satunya orang yang memasuki uji coba peleburan hidup dan mati. Semoga beruntung. Saat Yanmo mengatakan ini, tubuhnya seperti gelombang beriak yang perlahan memudar. Pemandangan sekitar kembali ke dunia berwarna merah darah. Dunia berwarna merah darah ini benar-benar merupakan rangkaian pembunuhan, itu bukan ilusi. Lin Ming mengekstraksi tombak lunak mendalam berat dari cincin spasialnya. Karena ini adalah susunan pembunuhan, dia bisa menggunakan senjata sungguhan, dan tidak perlu memanggilnya. Ujian pertama, neraka. Pikiran Lin Ming bergema dengan suara yang tenang dan monoton. Saat ia berbicara, banyak gelembung mulai terbentuk di danau darah, dan sekelompok makhluk humanoid berwarna merah darah mulai keluar dari danau darah. Iblis darah. Dikatakan bahwa di tempat yang kaya dengan darah, iblis darah akan lahir. Setan darah ini dapat menyerap darah dan esensi sejati seseorang untuk tumbuh. Bahkan ada beberapa iblis darah yang ada di negeri jauh yang mampu mengambil bentuk manusia sepenuhnya, kekuatan mereka bisa setara dengan Master Ranah Xiantian. Awalnya ketika Lin Ming memasuki pagoda bertuah, setiap level yang dia masuki hanya memiliki beberapa kucing kecil yang tak berdaya. Sekarang, sebenarnya ada begitu banyak Blood Demon. Semangat prajurit Lin Ming mulai membara dengan keinginan untuk berperang. Membunuh. Lin Ming tiba-tiba bergerak, dan tubuhnya menghilang seperti hantu. Tombak lembut yang sangat berat itu seperti sambaran cahaya putih yang membelah. Hanya ada 2 suara letupan saat 2 dari 2 iblis darah hampir terbelah menjadi 2. Namun, meskipun kedua iblis darah itu telah ditebas, mereka tidak mati. Mereka mulai menyatu kembali. Abadi, vitalitas mereka sangat kuat, tapi karena mereka berhasil bertemu denganku, mereka hanya menganggapnya sebagai kesialan. Lin Ming menjentikkan tombaknya dan getar esensi sejati mulai membanjiri seperti gelombang besar. Mengalir seperti sutra, peng, peng, ada 2 suara ledakan, dan sepasang darah iblis meledak menjadi kabut merah berdarah. Dengan ini, mereka telah mati total. Setelah 2 setan darah binasa, mereka melebur menjadi energi tak terlihat yang melayang ke tubuh Lin Ming, memberi nutrisi pada darah di tubuhnya. Merasakan kekuatan kedua energi ini, Lin Ming terkejut. Dia berpikir bahwa membunuh kedua iblis darah ini akan seperti sebelumnya, dan mereka akan menambah esensi sejati di dalam tubuhnya. Namun, dia tidak menyangka bahwa darah iblis akan benar-benar menambah kekuatan vitalitas dalam darahnya. Lin Ming sangat terkejut. Uji coba peleburan hidup dan mati ini sungguh luar biasa. Meski sangat sulit, efeknya bukanlah sesuatu yang bisa ditandingi oleh pagoda bertuah. Pagoda bertuah mampu meningkatkan budidaya seniman bela diri. Namun, uji coba peleburan hidup dan mati mampu meningkatkan setiap aspek kekuatan seorang seniman bela diri. Misalnya, iblis darah ini menambah vitalitas darah seseorang. Dengan vitalitas yang kuat, seseorang akan mampu mengandung lebih banyak esensi sejati, dan daya tahannya juga akan meningkat. Bahkan akan lebih mudah untuk pulih dari cedera serius. Ketika vitalitas seseorang mencapai batasnya, bahkan anggota tubuh yang terpotong-potong pun dapat terlahir kembali dari ketiadaan, tubuh tidak akan berubah. Beberapa hari yang lalu, Lin Ming menelan darah Lingzi berusia 500 tahun, yang telah meningkatkan vitalitas darahnya. Sekarang, setelah membunuh hanya 2 setan darah, Lin Ming memperoleh efek sepertiga dari darah Lingzi. Jika dia terus membunuh lebih banyak, maka dia tidak bisa membayangkan betapa menakutkannya kekuatan vitalitas yang bisa dia kumpulkan. Melihat banyak setan darah muncul dari danau darah, Lin Ming berdengung dengan gentar. Semangat juangnya mulai melambung ke langit, dan 5.000 filamen esensi sejati yang bergetar dari tombak lembut mendalam yang berat mulai bergetar kegirangan, seolah-olah mereka adalah naga banjir timah yang pemarah. Ujung tombak perak itu bergetar, dan mulai mengeluarkan suara yang tajam.
Ayo berjuang sampai akhir. Lin Ming seperti meteor yang jatuh ke depan dalam kelompok setan darah. Tombak lembut yang sangat berat di tangannya seperti naga perak epik yang terjun ke lautan darah. Di mana naga perak berkunjung, darah akan mengalir. Dalam pertempuran berdarah seperti itu, Lin Ming memasang kekuatan esensi sejati yang bergetar kuat pada setiap serangan tombak. Gelombang melingkar dari esensi sejati yang terlihat berfluktuasi di udara seperti tsunami dengan tombak sebagai pusat gempa. Setan darah meledak dalam awan kabut berdarah yang tak ada habisnya. Karena kabut darah terlalu tebal, ia mengembun di udara dan membentuk hujan darah. Saat Lin Ming bertarung dalam kabut darah, hujan darah terus-menerus turun ke atasnya, mengalir di kulitnya dan mengalir ke tubuhnya. Lin Ming adalah orang pertama dalam 800 tahun terakhir yang memasuki percobaan peleburan hidup dan mati ini, oleh karena itu awan hujan berdarah ini adalah 800 tahun vitalitas yang telah diselamatkan dari tanah suci bertuah, itu sangat kuat dan sangat murni. Seru, datang lagi. Sekarang, seluruh tubuh Lin Ming bermandikan darah. Semakin dia bertarung, semakin kuat tubuhnya. Dia merasakan energi vital ini terus-menerus menyatu dengan tubuhnya, jadi bukan saja dia tidak kelelahan, tapi dia merasa seolah-olah dia memiliki sumber kekuatan yang tak terbatas. Tombak lembut mendalam berat 9 kaki 9 inci, auranya seperti pelangi cerah menyapu 10.000 musuh. Bab 175, Hantu Lapar. Saat ujung tombak melewati darah iblis, mereka akan pecah seperti kantong darah yang hancur berkeping-keping. Dengan sekali sapuan, 3 atau 4 Blood Demon akan dihancurkan oleh kekuatan getar. Hanya dalam waktu sebatang dupa, hampir 100 setan darah dibersihkan sepenuhnya oleh Lin Ming. Tapi pada saat ini, tidak terlalu jauh, awan besar kabut berdarah mulai menyatu menjadi iblis darah yang berukuran 2 kali lebih besar dari biasanya. Blood Demon ini berbeda, seseorang dapat dengan jelas melihat fitur wajahnya yang berbeda, dan sepertinya dia memiliki kecerdasan yang mendalam. Jelas sekali, iblis darah ini adalah yang paling tangguh di antara semuanya. Saat Lin Ming melihat iblis darah terakhir ini, sudut mulutnya terangkat ke atas dengan seringai buas. Kakinya menginjak tanah, dan dia meledak ke depan seperti sambaran petir. Pada saat itu, jarak beberapa puluh kaki di antara mereka menjadi tertutup. Momentum berkumpulnya Lin Ming meletus seperti gunung berapi. Naga banjir pergi ke laut. Peng, tombak Lin Ming menembus tubuh iblis darah itu, dan 5.000 filamen esensi sejati yang bergetar masuk ke dalam tubuhnya, langsung meledakkannya menjadi kabut darah. Aliran energi darah mengalir ke Lin Ming, iblis darah ini hampir sama dengan darah Lingzi yang berusia 500 tahun. Secara total, Lin Ming telah membunuh 99 setan darah normal dan pemimpin setan darah. Ini setara dengan menyerap lebih dari selusin darah Lingzi yang berusia 500 tahun. Vitalitas darah dalam jumlah besar bergema di dalam tubuh Lin Ming, ada sekitar setengahnya yang tidak bisa dia serap untuk saat ini. Jika vitalitas Lin Ming sama energiknya dengan kompor yang menyala, maka sekarang, vitalitasnya seperti roket yang mengepul, membumbung ke langit biru. Luar biasa, Lin Ming menghela nafas panjang. Dia merasa seolah-olah dia dipenuhi energi. Meski dia baru saja menjalani pertarungan sengit, kondisinya saat ini jauh lebih baik dari sebelumnya. Masih banyak energi darah di dalam tubuh saya yang belum terserap. Tetap saja, kekuatan vitalitasku telah bertambah. Saya bisa bertarung sepanjang hari dan saya tetap tidak akan lelah. Lin Ming tiba-tiba teringat sesuatu. Dia mengambil tombak lembut yang sangat berat dan membuat luka berdarah di sepanjang tangannya. Kemudian, sebuah pemandangan yang tak terbayangkan terjadi. Luka ini sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan tak lama kemudian luka tersebut telah beregenerasi sepenuhnya. Melihat ini, Lin Ming tercengang. Meskipun dia tahu bahwa kekuatan vitalitas darahnya mampu meningkatkan kemampuan penyembuhan tubuh, dia tidak menyangka akan mencapai tingkat ini. Dengan kemampuan pemulihan yang tidak normal, dia tidak perlu lagi takut akan cedera di medan perang. Jika dia bisa mendapatkan beberapa bahan langka di masa depan dan menambah vitalitas darahnya lebih jauh lagi, maka dia mungkin benar-benar bisa mencapai alam legendaris dalam meregenerasi anggota tubuh yang hilang, atau bahkan terlahir kembali dari setetes darah. Sidang neraka telah selesai. Uji coba kedua, Hantu Lapar. Suara tenang acuh tak acuh terdengar di telinga Lin Ming lagi. Tiba-tiba, sekelilingnya mulai berubah. Danau berdarah dan langit merah mulai berubah menjadi dunia yang gelap dan suram. Melihat ke atas, dia dapat melihat bahwa langit berwarna kuning pucat seperti air berlumpur, dan ada banyak burung gagak hitam yang terbang kemana-mana. Jumlah bulu hitam yang tak terbayangkan di langit mengaburkan terangnya sinar matahari yang ada. Sungai yang bergelombang muncul dari tanah. Air sungai yang berwarna kuning kehijauan bergolak dalam gelombang yang tak henti-hentinya. Gas mematikan yang tak terbatas berhembus di udara. Di tepi sungai, ada sebuah tablet batu obsidian. 2 karakter besar tertulis di atasnya, Yellow Springs. Hantu Lapar. Begitu, seperti yang dikatakan Nai. Pagoda bertuah dibagi menjadi 7 tingkat, neraka, hantu lapar, hewan, budak penyihir, manusia, utusan surgawi, dan firman penyihir. Saya pikir nama-nama ini hanya karena agama dan tahayul masyarakat hutan belantara selatan. Saya sebenarnya tidak menyangka itu benar. Namun ketujuh cobaan ini tidak ada di pagoda bertuah, melainkan dalam uji coba peleburan hidup dan mati. Hanya saja penyihir biasa tidak punya kesempatan untuk melihat mereka. Kemudian, gelombang mata air kuning mulai bergejolak dengan hebat, dan pusaran air besar muncul di dalamnya.
Hantu kelaparan mulai keluar dari perairan sungai berwarna kuning kehijauan, melolong mengerikan saat mereka menembak ke arah Lin Ming. Di luar pagoda bertuah, Nayi dan Nasui menunggu dalam diam. Nasui berkata, "Kakak, tidak bisakah kamu memasuki pagoda bertuah bersama kakak laki-laki itu dan menjalani ujian penyihir?" Nayi berkata, "Kekuatan penyihir di dalam pagoda bertuah terbatas, efeknya tidak akan sebaik jika dua orang masuk secara bersamaan. Tidak hanya itu, tapi dengan kekuatanku saat ini, paling banyak aku bisa mencapai lantai 4. Nayi baru saja mencapai usia 15 tahun. Masih terlalu dini baginya untuk menjalani uji coba pagoda bertuah. Nayi punya ambisi liarnya sendiri. Dia ingin mencapai lantai 5 pagoda bertuah, atau bahkan lantai 6, dan mendapatkan pengakuan penyihir untuk memulihkan suku Na-nya. Sejak berdirinya suku Na, sudah sangat bagus jika seorang penyihir mampu mencapai pagoda bertuah tingkat ketiga atau keempat. Jika mereka melewati level keempat hingga kelima, maka mereka adalah seorang jenius di antara talenta. Jika mereka melewati level kelima hingga keenam, maka mereka adalah legenda. Dalam ribuan tahun keberadaan suku Na, hanya ada satu orang yang memasuki tingkat keenam. Dan sosok legendaris itu adalah ratu penyihir pertama dari suku Na yang membawa rakyatnya berkeliling negeri, memperluas wilayah kekuasaannya, dan akhirnya mendirikan suku Na. "Kakak, menurutmu di level berapa kakak Mo saat ini?" Nasui bertanya dengan polos. Alis Nayi menyatu. Dia melihat ke arah pagoda bertuah dengan ekspresi cemas dan bingung. Sebelumnya, dia telah melihat Lin Ming bergegas naik 3 level pertama dengan kecepatan luar biasa yang cukup untuk membuatnya terkejut. Namun, hal itu tidak terlalu disangka-sangka. Setelah semua, kekuatan Lin Ming berada pada batas pembangkit tenaga listrik Bone Forging. Dengan kekuatannya, dia seharusnya mampu melewati 3 level pertama. Tapi yang aneh adalah setelah dia melihat Lin Ming melewati 3 tingkat pertama dari luar pagoda, dia sepertinya menghilang. Dia telah menatap pagoda bertuah tingkat keempat dan menemukan bahwa susunan formasi bahkan belum mulai berputar. Ini membuktikan bahwa Lin Ming belum memasuki level keempat. Apa yang mungkin terjadi? Dengan kekuatan Mo Lin, mustahil dia tidak bisa mencapai lantai 4. Dia harus dengan mudah melewati yang kelima dan keenam. Kemajuannya setidaknya tidak kalah dengan ratu penyihir pertama dari suku Na. Mungkinkah Mo Lin mengalami semacam kecelakaan di dalam pagoda bertuah? Memikirkan hal ini, Nayi merasakan jantungnya menegang karena tertekan. Tapi, pagoda bertuah hanyalah sebuah susunan sihir ilusi, seharusnya tidak ada kecelakaan apapun. Meskipun itu terlalu sulit, Nayi tiba-tiba tersentak saat dia mengingat sesuatu. Dalam teks kuno para penyihir, pernah ada sebuah legenda yang ada. Dalam legenda itu, dahulu kala, ketika sang penyihir mendirikan kerajaan ilahi. Pagoda bertuah adalah pintu masuk menuju kerajaan ilahi. Jika seseorang dipilih oleh sang penyihir, mereka akan mampu membuka pintu menuju kerajaan ilahi. Begitu mereka kembali dari tanah suci itu, mereka akan menjadi Raja Hutan Belantara Selatan. Raja Hutan Belantara Selatan. Nayi menarik napas dalam-dalam, jantungnya melonjak karena emosi saat bulu kuduk merinding mulai muncul di lengannya. Tulang setipis kayu bakar, mata cekung, pupil sewarna darah, jadi inilah hantu kelaparan di dunia hantu lapar. Lin Ming menyaksikan hantu mengerikan itu tersandung ke arahnya. Tubuh mereka kurus hingga tidak tertolong oleh tumpukan tulang. Anggota tubuh mereka pendek dan kepala mereka sangat besar. Mulut mereka terbuka lebar, dan dia bisa melihat deretan gigi tajam yang lebat dengan lidah merah panjang yang menjulur sambil meneteskan air liur tanpa henti. Apakah itu hantu kelaparan atau iblis darah? Aku akan membunuh kalian semua. Lin Ming bergegas menuju hantu kelaparan di depan, menyerang dengan tombaknya. Pada titik ini, hal yang absurd terjadi. Tombak Lin Ming belum diblokir dan memukul hantu kelaparan tanpa perlawanan, tapi hantu kelaparan tidak terluka sedikitpun. Tanpa cedera, ia bergegas menuju Lin Ming. Sebuah cakar menyapu ke bawah. Mata Lin Ming melebar dan dia segera meluncurkan gerakan Raja Wali Emas menghancurkan kekosongan, langsung menghilang dari tempatnya berdiri dan menghindari pukulan berbahaya. Kekebalan terhadap kerusakan fisik, Lin Ming tiba-tiba mengerti. Hantu kelaparan itu sendiri hanyalah hantu, itu bukanlah entitas jasmani yang sebenarnya. Begitu, jadi aku harus menggunakan keterampilan bela diri untuk menghadapi mereka, dan menggunakan kekuatan ledakan untuk menyebarkan jiwa mereka. Jika keterampilan bela diri seorang seniman bela diri tidak cukup kuat, maka cobaan ini akan sangat menyusahkan. Sebenarnya, Lin Ming termasuk dalam kelas seniman bela diri yang tidak memiliki keterampilan bela diri yang hebat. Baru-baru ini dia secara tidak sengaja menciptakan skill Thunder Fury Annihilation. Namun, menggunakan Thunder Fury Annihilation akan menguras 40% dari total cadangan esensi sejati Lin Ming, itu bukanlah sesuatu yang bisa dia gunakan dengan santai. Tapi ini tidak masalah. Lin Ming masih memiliki kemampuan manifestasi esensi sejatinya, dan dia juga bisa menggunakan kekuatan guntur dan api. Lin Ming menggoyangkan tombaknya, dan seekor ular listrik berwarna ungu mulai melingkari batang tombak lembut yang sangat berat, membuat suara mendesis saat melewatinya. Guntur selalu menjadi kekuatan yang mampu mengusir roh dan setan. Hantu takut pada sinar matahari, dan bahkan lebih takut lagi pada guntur.
Jika hantu terjebak dalam badai petir, petir itu akan menghamburkan jiwa mereka yang malang hingga tidak dapat ditebus. Namun, dalam legenda juga terdapat hantu super dengan kekuatan tak terbayangkan yang mampu menahan kekuatan penghancur guntur. Mereka akan terbang ke awan petir dan menggunakan kekuatan guntur untuk menghilangkan kotoran jiwa mereka. Inilah yang disebut kesengsaraan surgawi. Begitu hantu mampu melewati cobaan ini dengan guntur, mereka akan mampu menghasilkan yang murni dari dalam dirinya, dan pada akhirnya membangun tubuh yang murni yang tidak berbeda dengan manusia hidup. Tentu saja, hantu kelaparan di depan Lin Ming tidak berada di dekat level itu. Ular listrik itu mengeluarkan sambaran petir yang menyambar hantu kelaparan. Saat itu juga, jiwa hantu kelaparan itu tersebar ke dalam angin. Gelombang energi jiwa murni mengalir ke tubuh Lin Ming, pada saat berikutnya, dia merasakan kekuatan jiwanya telah tumbuh. Penguatan jiwa. Lin Ming sedikit terkejut, dan kemudian dia gembira. Sebelum mencapai alam Xiantian, sangat sulit bagi seseorang untuk mengembangkan kekuatan jiwa. Lin Ming hanya melakukannya dengan bergantung pada taktik jiwa sombong, dan menggambar prasasti untuk menambah kekuatan jiwanya sendiri. Namun, kemajuan tersebut berjalan lambat. Meskipun kekuatan jiwa Lin Ming saat ini jauh lebih kuat daripada seorang seniman bela diri pada budidaya yang sama dengannya, masih sulit untuk menggunakan kekuatan jiwa minimal untuk menyusun simbol prasasti tubuh. Itulah sebabnya Lin Ming nyaris tidak berhasil melakukannya, dan mengapa setiap kali setelah menggambar simbol prasasti tubuh, dia tertidur lelap karena membebani kekuatan jiwanya secara berlebihan. Saya tidak menyangka kekuatan hantu kelaparan bisa memperkuat kekuatan jiwa seseorang. Itu sangat jarang. Bagi seorang ahli prasasti, kekuatan jiwa adalah yang paling penting. Selain itu, begitu seseorang mencapai alam Xiantian, mereka juga harus mengolah jiwa. Jika dia mampu membangun fondasi awal yang kuat ketika dia mencapai ranah Xiantian, maka budidaya masa depannya pasti akan berjalan jauh lebih lancar. Memikirkan hal ini, semangat juang Lin Ming mulai bergolak dengan semangat. Jiwa guntur di tubuhnya juga tampaknya terinfeksi oleh semangatnya saat ia dengan cepat berputar di sekitar benih dewa sesat. Kilatan cahaya memutar yang tebal muncul dari tubuh Lin Ming. Kilatan petir yang terang sungguh mengejutkan. Membunuh. Tombak lembut yang sangat berat berubah menjadi naga ungu terbang saat ia berputar di udara. Busur petir yang tak terhitung jumlahnya berputar di sekelilingnya, menjalin jaringan petir yang besar dan luas. Dalam badai petir seperti itu, hantu-hantu kelaparan itu bagaikan butiran salju di tengah badai api yang mengamuk. Mereka dengan cepat meleleh dan kemudian menguap di udara. Raungan ratapan mereka masih terdengar di udara. Aliran energi jiwa murni terus mengalir ke tubuh Lin Ming, memberi nutrisi pada jiwa di lautan spiritualnya. Lin Ming merasa seolah kesadarannya belum pernah sejelas ini sebelumnya. Bahkan perubahan terkecil di sekitarnya pun tidak bisa lepas dari persepsinya. Pada saat ini, tangisan hantu yang melengking dan menyedihkan terdengar di dekatnya. Lin Ming bahkan tidak perlu menoleh, kekuatan jiwanya telah mengunci musuh. Hantu berwarna ungu ini memiliki penampilan yang mengejutkan seperti seorang wanita cantik. Namun, hantu ini hanya memiliki kepala, itu tidak memiliki tubuh. Dari jauh, terlihat kepala raksasa ini selebar puluhan kaki dan melayang di udara seolah tertanam di langit kuning pucat. Rambut putih tulang panjang yang tak ada habisnya menari-nari di tiup angin. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.